Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Karena kelelahan, seorang pelajar yang juga menjadi anggota KPPS di Kota Cimahi meninggal dunia. Seorang pria di Cimahi dihakimi massa karena diduga hendak menculik anak. Antrean panjang warga memburu beras murah Bulog terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Informasi pertama, seorang pelajar yang juga menjadi anggota KPPS di Kota Cimahi meninggal dunia. Selain memiliki riwayat penyakit jantung, diduga pemuda itu kelelahan saat mengawal pemungutan suara. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Revi Kusmana, seorang pelajar SMA di Kota Cimahi. Dalam usianya yang belia 19 tahun, Revi bertugas sebagai petugas KPPS di TPS 135 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Revi berpulang Selasa dini hari saat dirawat di rumah sakit. KPPS sampai pagi, langsung dia mandi nggak tahu itu mandi, langsung ke sekolah pingsan. Oh, di sekolah itu sempat pingsan Di sekolah dibalikin, langsung ke dokter. Pas hari Kamis berarti itu ya? Iya, sekolah kan uji koma. Selain memiliki riwayat penyakit jantung, diduga pemuda itu kelelahan saat mengawal pemungutan suara sejak pagi hingga dini hari, dilanjutkan pergi ke sekolah. Selasa siang, jenazah korban yang menjadi anggota KPPS kategori generasi Z di Jawa Barat itu dimakamkan di TPU Cibabat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 3 terduga pelaku pembakaran mobil tim ses caleg DPR RI dari sebuah partai akhirnya ditangkap petugas gabungan Bareskrim Polda Jabar bersama dengan Satreskrim Polres Cianjur. 1 dari 3 terduga pelaku sekaligus otak pembakaran adalah seorang kepala desa. Inilah 3 terduga pelaku pembakaran mobil tim sukses caleg DPR RI dari sebuah partai di Posko Kemenangan di Kampung Cibadak, Cianjur pada 17 Februari silam. Mereka ditangkap petugas tanpa perlawanan. Salah satu terduga pelaku merupakan kepala desa di Kecamatan Cikalong Kulon. Ia menjadi otak pembakaran sekaligus eksekutor. Diduga motif terduga pelaku dilatar belakangi sakit hati kepada korban. Pasalnya pada tahun 2019 lalu pernah menjadi tim ses kemenangan korban. Namun pada pemilu 2024 ia tidak dilibatkan lagi oleh korban menjadi tim ses karena ada permasalahan antara keduanya. Diduga salah satu pelaku atau atas nama S ini dulunya di tahun 2019 adalah salah satu tim pemenangan korban di 2019. Kemudian ada suatu permasalahan yang kemudian di 2024 ini kemudian tidak dipakai lagi. Akibat perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Rendo Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang pria kepergok diduga hendak menculik bocah laki-laki di Jalan Raya Kota Cimahi. Pria itu lalu dihakimi massa dan polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pelaku. Tapi tertangkap basah di Melong. Warga mengerumuni seorang pria di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pasalnya, pria itu diduga menculik bocah laki-laki. Mulanya, bocah itu sedang bermain bersama teman-temannya. Terduga pelaku lalu menggendong bocah 7 tahun tersebut. Tangisan sang bocah membuat warga curiga. Ia sempat mengaku bocah tersebut merupakan anaknya. Namun, warga tak percaya hingga akhirnya ia babak belur dan dihakimi massa. Pria 32 tahun tersebut kemudian diamankan ke Mapolsek Cimahi Selatan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Kemudian ditegur oleh warga bahwa dia mengaku itu anaknya, padahal bukan anaknya. Dan dia bersikuku bahwa
itu anak-anak sehingga terduga pelakunya dia masih perempuan. Kini terduga pelaku tengah menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri, Kota Bandung. Sementara sang bocah telah kembali ke pangkuan orang tuanya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Tingginya kasus kebakaran angkutan umum di Kota Bogor kian meresahkan. Karena itu, petugas Dishub dan polisi membagi-bagikan alat pemadam api ringan secara gratis untuk para sopir angkot. Petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Bogor Kota membagikan alat pemadam api ringan, APAR, kepada angkot yang melintasi Jalan Pajajaran Kota Bogor Selasa siang. Petugas mengedukasi pengemudi angkot agar tak sembarang membongkar mesin kendaraannya saat mogok di jalan. Pembagian APAR gratis sontak disambut antusias pengemudi, lantaran dinilai penting untuk kondisi darurat selama beroperasi di jalan raya. Gimana sebagai supir? Bagus. Kenapa? Ya bagus untuk antisipasi biar supaya tidak kebakaran. Ini APAR ya, pada kebakaran ya harus semprot, Oh gitu, bisa makainya nggak? Ya bisa. Bisa. Terbantu nggak kan dengan? Terbantu lah insya Allah ya. Petugas sengaja membagikan alat ini secara cuma-cuma dengan sasaran angkot yang usianya sudah tua dan rentan terbakar. Dari data petugas, tercatat 6 angkot di Kota Bogor yang terbakar sejak 6 bulan terakhir. Kami fokus terhadap keselamatan angkot di Kota Bogor ini. Hampir rata-rata 1 bulan 1 kasus kebakaran angkot. Minggu kemarin kebakaran di Empang, hampir 80% ya bakarnya. Artinya tidak ada kesiapan para sopir angkot, dan itu bisa membahayakan keselamatan penumpang. Kegiatan ini juga sekaligus bentuk sosialisasi menjelang operasi keselamatan lalu lintas yang akan digelar mulai pekan depan. Selain menyasari angkot yang kondisinya rawan, petugas juga menempatkan tabung APAR di pos lalu lintas agar bisa digunakan pengendara lain saat kondisi darurat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.